Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Pagi, pagi Apa Pak. kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Baik. baik. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik di tengah pandemi COVID-19 ini. Oke, hari ini sudah hadir semua? Belum. Siapa? Siska belum hadir. Terus Stella belum. Ya, jadi sambil menunggu rekan-rekannya, kita langsung saja mulai. Habil, tolong teman-temannya dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Habil. Baik, Bapak ingin mengecek suara Bapak, apakah sudah terdengar jelas? Sudah Pak. Oke, mudah-mudahan tidak ada kendala jaringan dalam pembelajaran daring hari ini. Perlu Bapak sampaikan, dalam pembelajaran daring ini kita memiliki aturan. Aturan yang pertama, ketika kalian ingin berbicara, hidupkan mikrofonnya. Tetapi jika tidak ingin berbicara, harap dimatikan mikrofonnya ya. Yang kedua, Ya. layar mic jangan dimatikan ya, tetap standby biar Bapak bisa memantau kalian dari layar monitor. Lalu yang ketiga, jangan menekan tombol presentasi sebelum Bapak persilakan untuk presentasi. Jangan sampai di pertemuan selanjutnya Bapak sedang presentasi, Andika presentasi. Paham ya Andika ya? Paham, Pak. Paham, bagus, pintar. Oke. Sudah siap untuk belajar hari ini ya? Buku dan alat tulisnya sudah dipersiapkan? Sudah Pak. Sudah, bagus, pintar. Oke, selanjutnya sebelum Bapak memasuki materi, hari ini Bapak akan membagikan sebuah kalimat dari salah satu tokoh negara kita, pahlawan kemerdekaan, Insinyur Soekarno. Dalam pidatonya, beliau pernah berbicara, 1000 orang tua bisa bermimpi, 1 orang pemuda bisa mengubah dunia. Nah, jadi beliau pernah berkata seperti itu. Orang tua bisa 1000 kali bermimpi, tetapi 1 pemuda bisa mengubah dunia. Nah, itu artinya bahwa pemuda itu memiliki kesempatan yang lebih baik ya sebelum tua. Jadi anak muda itu masih mempunyai kesempatan untuk mengaktualisasikan mimpi-mimpinya, masih bisa memanfaatkan waktunya lebih banyak daripada ketika nanti sudah memasuki usia tua. Ya, ketika sudah tua kita hanya bisa bermimpi, tetapi untuk melakukannya kita sudah terkendala dengan kondisi fisik kita. Bisa dipahami ya nak ya? Jadi mumpung masih muda, Ya Pak. masih semangat, tuntutlah ilmu setinggi mungkin ya. Kalau sekarang kalian masih di SMP, mungkin 3 tahun lagi kalian SMA. Setelah lulus SMA, kalau memang ada kesempatan untuk sekolah setinggi-tingginya. Bapak harap anak-anak Bapak ini dari desa yang jauh dari kota bisa muncul namanya sebagai pemuda-pemuda yang berprestasi. Ya, banyak kan di Indonesia sekarang pemuda-pemuda, anak-anak muda kita yang berprestasi. Salah satunya adalah Menteri Pendidikan kita. Ada yang tahu Menteri Pendidikan kita siapa? Bapak siapa? Nadiem. Ya, Bapak Nadiem Makarim. Beliau salah satu pemuda yang berprestasi. Dengan ilmunya, dengan pengalamannya, beliau mampu mendirikan salah satu perusahaan jasa transportasi online ya. Ada yang tahu namanya?
Gojek. Gojek. Nah, Gojek. Beliau mendirikan Gojek, salah satu startup transportasi terbesar di Indonesia. Nah, jadi Bapak harap nanti anak-anak Bapak ini 15 tahun ke depan sudah ada yang mengubah dunia, mengubah Indonesia. Amin, ya. Oke. Pada pertemuan selanjutnya kita sudah mempelajari apa? Ada yang masih ingat? Kita belajar tentang apa? Nurul. Apa itu teks prosedur, Nurul? Teks yang menjelaskan tahap kegiatan dalam menyelesaikan suatu aktivitas. Oke, ya, tolong dibuka catatannya ya, kita karena masih berkaitan dengan materi hari ini. Baik sekali, Nurul. Setelah teks prosedur, apalagi yang kita pelajari? Tujuan teks prosedur, Pak. Oke, Ira, baik sekali. Apa tujuannya, Ira? Menjelaskan suatu kegiatan agar pembaca dapat mengikutinya secara tepat dan akurat. Oke, baik sekali, Ira. Selain itu ada lagi, Ira? Ada, Pak, Apa itu? ciri-ciri teks prosedur. Apa ciri-cirinya yang kamu ingat dari catatanmu? Adanya kalimat perintah dan adanya saran. Oke, baik, bagus ya. Semua Bapak harap masih ingat pertemuan sebelumnya. Karena pada hari ini kita akan mempelajari masih tentang materi teks prosedur, tetapi berkaitan dengan struktur dan kebahasanya. Baik, Bapak akan tampilkan. Nah, apakah sudah terlihat? Sudah. Sudah, Baik. Pak. Oke, Bapak akan sampaikan. Pada pertemuan ini kita akan mempelajari materi teks prosedur pada kompetensi dasar 3.6 menelaah struktur dan aspek kebahasan teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Lalu indikator pencapaian kompetensinya 3.6.1. Jadi nanti yang pertama kalian akan menentukan struktur dan aspek kebahasan teks prosedur. Lalu yang kedua kalian akan menganalisis struktur dan aspek kebahasan teks prosedur. Lalu yang ketiga kita akan menyimpulkan struktur dan aspek kebahasan teks prosedur. Adapun manfaatnya, coba di situ dibacakan. Siapa yang bersedia membacakan manfaat ketika kita mampu menelaah struktur dan kebahasan teks prosedur? Saya, Pak. Ya, apa manfaatnya, Desta, di situ? Yang pertama, Sebagai pedoman dalam penyusunan teks prosedur yang baik sesuai dengan kaidah penulis. ya, jadi Dan yang sebagai kedua, lanjut, dan Desta. sebagai pedoman untuk mengevaluasi penyaringan informasi baik dan tidaknya teks prosedur yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, media massa elektronik atau media cetak. Baik, terima kasih, Desta. Jadi perlu Bapak tegaskan, jadi ada manfaat ketika kita mampu menelaah struktur dan kebahasaan teks prosedur. Yang pertama, sebagai pedoman dalam penyusunan teks prosedur yang baik sesuai dengan kaidah penulisan. Yang kedua, sebagai pedoman untuk mengevaluasi, menyaring informasi baik dan tidaknya sebuah teks prosedur. Jadi ketika kita tahu struktur dan kebahasaannya, kita mampu membuat sebuah teks prosedur yang baik sesuai dengan aturan dan penulisannya. Lalu selain itu, ketika kita membaca sebuah teks prosedur, kita bisa menilai teks prosedur ini baik atau tidak secara struktur dan kebahasaannya. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Baik. Bisa. Nah, sekarang Bapak ingin berikan pertanyaan sebelum kita memasuki materi. Di situ pertanyaan yang pertama, pernahkah kalian membuat teks prosedur dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan? Pernah? Tidak pernah. Oke, kalau begitu Bapak akan lanjut ke pertanyaan kedua.
Apakah kalian pernah membaca petunjuk memasak mie instan? Nah, oke. Di situ ada apa aja? Langkah-langkahnya, ada yang ingat? Memasak mie instan, dibungkusnya itu kan ada langkah-langkah memasak mie instan. Ada yang ingat? Merebus air terlebih dahulu. Ya, bagus. Siapa barusan? Dinda Priadi. Oh, Dinda Priadi, ya, merebus air terlebih dahulu. Setelah itu apa lagi? Setelah airnya direbus, masukkan mie, ya kan? Ya. Ya, masukkan mie. Lalu setelah dimasukkan mie-nya, terus tuangkan. Bumbunya. Ya, tuangkan bumbu. Nah, itu merupakan salah satu struktur teks prosedur pada bagian langkah-langkah. Nah, selanjutnya, sebentar ya nak ya, Bapak ada urusan bentar. Jangan dimatikan, bentar ya. Ya. Oke, mohon maaf ya, bisa dilanjut ya. Sampai mana kita tadi? Oh, sampai pernah tidak kalian membuat teks prosedur dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan, betul ya? Betul. Oke. Selanjutnya simaklah, nah, teks prosedur yang ada di layar kalian. Nah, di situ apa judul teks prosedurnya? Cara membuat soto Lamongan. Oke, buat soto Lamongan. Oke, Bapak minta siapa yang mau membacakan yang mulai dari C, struktur teks prosedur. C, struktur teks prosedur, bacakan, tolong. Siapa yang bersedia? Saya, Pak. Ya, Ira, silakan Ira. Struktur teks prosedur terdiri dari 4 bagian, yaitu tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, dan penutup. Berikut penjelasan singkatnya. 1. Tujuan yaitu berupa pengantar suatu proses atau produk yang akan dicapai. 2. Alat dan bahan yaitu segala perlengkapan yang dibutuhkan pada proses yang akan dicapai. 3. Langkah-langkah yaitu cara-cara yang ditempuh agar tujuan itu tercapai atau urutan yang tidak dapat diubah urutannya. Baik. 4. Oh, masih satu lagi ya. Yaitu lanjut, Ira. berupa penutup yaitu berupa hasil akhir, kesimpulan, dan kesan atau proses yang telah dicapai. Oke, baik. Di bawah ini adalah salah satu. Cukup Ira, ya, cukup. Terima kasih Ira. Jadi struktur teks prosedur itu secara umum ada 4. Yang pertama tujuan, yang kedua alat dan bahan, yang ketiga langkah-langkah, yang keempat penutup. Nah, silahkan simak teks prosedur yang ada di bawah. Contohnya itu cara membuat soto Lamongan. Bisa kalian baca di dalam hati ya, tidak usah bersuara. Cara membuat soto Lamongan. Di situ ada bahan-bahan. Lanjut ke langkah-langkah. Silakan dibaca. Dipahami? Nah, lalu di situ sampai pada Anda bisa menyajikan soto Lamongan dengan sambal dan nasi sebagai pelengkap agar soto Lamongan semakin nikmat dan lezat untuk Anda nikmati. Selamat mencoba olahan soto Lamongan asli warisan Nusantara. Sumbernya dari salah satu blog yaitu Sayur Box. Nah, di situ ada penjelasan singkat. Coba tolong dibacakan. Siapa yang bersedia selain Ira? Yang lain coba. Mulai dari di bawah teks prosedur itu kan ada kalimat teks prosedur yang telah kalian baca tadi. Nah, silakan dilanjutkan. Siapa yang bersedia? Selain Ira, tadi Ira sudah. Ayo yang lain. Ya, Desta. Saya, Pak. Silakan Desta, ya.
Teks prosedur yang telah kalian baca tadi merupakan contoh teks prosedur yang berisi cara membuat makanan atau kuliner khas daerah. Teks prosedur secara umum terdiri dari 4 bagian, yakni tujuan, alat, dan bahan, langkah-langkah, dan penutup. Sedangkan pada teks prosedur yang berisi cara memainkan, cara menggunakan sesuatu atau cara melakukan suatu kegiatan, seperti cara mencuci tangan, ada 3 bagian, yakni tujuan, langkah-langkah, dan penutup. Ya, terima kasih Desta. Baik sekali Desta. Jadi, kalau tadi cara membuat soto Lamongan itu adalah jenisnya cara membuat sesuatu, di situ ada 4 langkah, ya. Tetapi kalau kita menggunakan suatu alat, ya, atau melakukan suatu kegiatan, di situ ada 3. Nah, bagian apa yang tidak terdapat atau perbedaannya? Kok yang satu 4, yang satu 3? Ada yang bisa nggak? Tadi yang 4 kan ada tujuan, ada alat dan bahan, ada langkah-langkah, ada penutup. Nah, yang satu kok cuma 3? Ada tujuan, ada langkah-langkah, ada penutup. Berarti yang beda di bagian apa? Ayo. Alat dan bahan. Iya, bagus sekali Habil. Jadi di alat dan bahan. Jadi bisa bedakan ya. Ketika kalian menemukan teks prosedur membuat suatu makanan, di situ ada alat dan bahan. Tetapi ketika kalian menggunakan sesuatu atau melakukan suatu kegiatan, biasanya tidak ada alat dan bahan. Jadi bisa dibedakan ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, di situ perhatikan struktur teks prosedur cara membuat soto Lamongan di bawah ini. Nah, struktur yang pertama itu tujuan, deskripsi teksnya tolong dibacakan. Tadi sudah ada Ira, sudah ada Desta. Coba yang lain biar lebih aktif. Ayo, jangan malu-malu, percaya diri. Tolong dibacakan. Saya, Pak. Ya, Adinda, silakan. Salah satu makanan tradisional Jawa Timur yang sudah terkenal di seluruh wilayah Indonesia adalah soto Lamongan. Rasanya yang gurih dan segar akan membuat kamu ketagihan. Sesuai dengan namanya, soto Lamongan berasal dari kota Lamongan. Berikut adalah resep soto ayam Lamongan yang bisa kamu coba. Baik, terima kasih. Bagus sekali Adinda. Jadi itu adalah bagian struktur teks prosedur. Pada bagian apa Adinda? Tujuan. Oke, jadi bagian tujuan itu adanya di awal teks. Nah, isinya adalah deskripsi penggambaran tentang kegiatan atau hal yang akan kita kerjakan. Lanjut, yang kedua di situ strukturnya ada alat dan bahan. Coba bacakan. Tadi Adinda sudah, Ira sudah, Desta sudah, Nurul. Coba Nurul. Saya, Pak. Siapa? Roisha. Ya, Roisha silakan. Alat dan bahannya dibacakan. Alat dan bahan. 1 kilo ayam pilet atau dada mentok. Setengah kilo. Oh, Ya, 1/2 itu setengah ya. Ya, lanjut. setengah kilo ayam pilet atau dada mentok. Bahan bumbu halus, 10 siung bawang merah, 8 siung bawang putih, 1/4 Ya, betul. bubuk, 1 sendok ketumbar bubuk, 5 butir kemiri sangrai, 1/2 kunyit bubuk, 1 ruas jahe, bahan bumbu cemplung, lengkuas secukupnya, 1-3 batang serai, 5 lembar daun jeruk dan seledri. Oke, bagus Roisa. Ya, sepertinya Roisa sudah bisa membedakan yang mana jahe, yang mana lengkuas. Bisa Roisa? Bisa, Pak. Nah, yang putri-putri ini Bapak harap bisa membedakan bumbu dapur. Jangan sampai nanti disuruh mengambil kencur, menambahkan kencur yang ditambahkan jahe. Jadi masakannya nanti pedas, ya. Paham ya? Mungkin kalau Andika bisa nggak membedakan yang mana lengkuas, yang mana ayam? Bisa, Andika? Siap. Oke. Selanjutnya, itu tadi kan pada struktur alat dan bahan ya. Selanjutnya ada langkah-langkah. Nah, siapa yang ingin membacakan tadi selain Roisa? Ayo. Saya, Pak. Ya, Nurul, silakan Nurul.
Langkah-langkah. Yang pertama, cuci bersih ayam dan lumuri dengan jeruk nipis supaya bau amisnya hilang. Kemudian, haluskan bahan-bahan bumbu sampai halus. Lalu goreng sampai berwarna kecoklatan. Setelah itu, masukkan bumbu cemplung secara perlahan. Tunggu sampai harum, lalu tambahkan sedikit air agar tidak gosong. Kalau sudah harum, masukkan ayam, tambahkan air, masukkan seledri yang diikat. Tambahkan juga gula, garam, merica bubuk, dan penyedap rasa. Tunggu hingga mendidih sampai cek kematangan. Jika sudah matang, tinggal tambahkan bumbu pelengkap seperti jeruk nipis, seledri, bawang goreng, dan telur rebus. Jika sudah, tinggal angkat dan sajikan dengan menggunakan mangkok. Sudah, Pak. Oke, terima kasih Nurul. Bagus sekali Nurul sudah membacakan langkah-langkahnya. Jadi langkah-langkahnya ada berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 7 langkah. Sepertinya ini sudah ada belum yang pernah membuat soto? Yang Putri, yang Putra? Belum ya? Belum, Pak. Oke, belum. Nah, sambil kita mengetahui cara membuat soto, kita belajar cara membuat teks prosedur ya. Itu tadi adalah bagian struktur teks prosedur pada bagian langkah-langkah. Nah, selanjutnya Bapak minta siapa yang mau membacakan pada bagian penutup, langkah bagian struktur bagian penutup. Siapa? Ya, Pak. Ya, Andika silakan. Anda bisa menyaksikan foto Lamongan dengan sambal lengkap, foto Lamongan semakin lengkap, dan juga untuk Anda nikmati. Selamat mencoba olahan soto Lamongan asli warisan Nusantara. Oke, terima kasih Andika ya. Jadi barusan kita sudah menelaah struktur teks prosedur yang berjudul cara membuat soto Lamongan. Di situ ada 4 struktur karena dia jenisnya cara membuat. Kalau tadi cara melakukan suatu kegiatan atau cara menggunakan sesuatu dia ada 3, karena ini cara membuat sesuatu ada 4. Ada tujuan, ada alat berbahan, ada langkah-langkah, dan ada penutup. Dan tadi itu deskripsi kalimatnya sudah dibacakan oleh teman-teman kalian atau murid-murid Bapak. Oke, selanjutnya di situ D ada kebahasaan teks prosedur. Oke, siapa yang dari tadi belum berbicara? Bapak ingin tahu suaranya. Siapa yang belum? Sela. Oke, Sela. Halo Sela. Halo. Iya. Bisa terlihat Sela? Bisa, Pak. Oke, coba bacakan kebahasaan teks prosedur Sela. D. Kebahasan teks prosedur. Kebahasan dalam teks prosedur antara lain penggunaan kalimat perintah, penggunaan kriteria atau batasan, penggunaan kata keterangan cara, alat dan tujuan, penggunaan kalimat saran atau larangan. Berikut penjelasan beserta contohnya. A. Penggunaan kalimat perintah. Kalimat perintah merupakan kalimat yang mengandung makna memerintah atau meminta seseorang untuk melakukan sesuatu dengan apa yang diinginkan oleh penutur atau penulisnya. Ciri-ciri kalimat perintah. 1. Intonasi pada bagian tengah kalimat naik atau meninggi. 2. Diakhiri dengan tanda baca seru. 3. Biasanya menggunakan partikel lah atau kam. Oke, cukup Sela, terima kasih. Nah, perhatikan contoh kalimat perintah yang ada pada teks prosedur cara membuat soto Lamongan. Di situ ada haluskan bahan-bahan bumbu sampai halus, lalu goreng sampai berwarna kecoklatan. Itu salah ketik ya, itu bukan gongsong ya, tapi goreng ya, salah ketik ya. Jadi haluskan bahan-bahan bumbu sampai halus, itu kan kalimat perintah karena di situ terdapat tanda seru dan terdapat partikel lah pada kata apa? Partikel kan pada kata apa? Haluskan. Ya, haluskan. Bagus sekali. Itu contoh kalimat perintah. Selain
yang ada di depan kalian, ada tidak yang bisa memberikan kalimat perintah? Perintah itu menyuruh. Kalian di rumah biasa menyuruh adik kalian tidak? Ya, Pak. Ya, coba contohkan gimana cara menyuruh adik kalian. Ambilkan pada ibu. Ya, ambilkan sepatu itu. Ya, bagus sekali Andika, itu adalah kalimat perintah. Bagus, betul. Jadi bisa ya memberikan contoh kalimat perintah, bisa membedakannya? Nah, Bisa. Oke, bagus sekali. Lanjut ke B, penggunaan kriteria atau batasan. Coba yang lain yang belum terdengar suaranya. Habil, Pak Ketua, coba dibacakan. B. Penggunaan kriteria. Teks prosedur dibuat agar orang bisa melakukan seperti apa yang ditulis. Oleh karena itu, kalimat pada teks prosedur harus rinci dan jelas batasannya. Oke, stop. Terima kasih. Nah, Bapak lanjut ya. Bapak sambung contoh penggunaan kriteria batasan. Di situ dengan batasan lalu goreng sampai berwarna kecoklatan. Itu dengan batasan. Tapi jika tanpa batasan dia cuma lalu goreng. Lalu goreng itu tanpa batasan. Jadi kalau dia dengan batasan, gorengnya itu sampai berwarna kecoklatan. Ya. Jadi ada keterangan tambahan. Contohnya gulung tikar itu tanpa batasan. Tetapi kalau dengan batasan ditambahkan gulung tikar dengan rapi, gulung tikar secara oval. Nah, itu dengan batasan, dia ada keterangannya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, lanjut ya, kita ke bagian C. Penggunaan kata keterangan cara, keterangan alat, dan tujuan. Lanjut, siapa yang mau membacakan? Sudah semua, ayo, siapa yang mau menambah? Karena ini nanti akan penilaian keaktifan ya. Jadi yang aktif berbicara, aktif berdiskusi nanti dapat nilai. Pak. Ya, silakan C. Nabil. C. Penggunaan kata keterangan cara, alat, dan tujuan. Ya, Alvesia atau kata keterangan adalah kelas kata yang memberikan keterangan kepada kata lain, seperti verba, kata kerja, atau adjektiva, kata sifat. Adverbia adalah banyak digunakan pada teks prosedur adalah keterangan cara, keterangan alat, dan keterangan tujuan. Keterangan cara. Adverbial ini menambahkan keterangan cara pada kegiatan atau peristiwa yang terjadi dengan dan secara. stop. Kata keterangan cara di situ ditandai dengan kata dengan dan secara. Contohnya adalah masukkan bumbu cemplung secara perlahan. Nah, itu merupakan keterangan cara. Jadi cara memasukkan bumbunya itu secara perlahan ya, tidak secara dadakan. Kalau secara dadakan bisa, itu adalah kata keterangan. Jadi masukannya itu mungkin dilempar jadi dadakan. Tapi kalau perlahan itu kita bisa membayangkan ya, pelan-pelan ya. Jadi itu adalah contoh kata keterangan cara. Oke, selanjutnya ada kata keterangan alat ya. Di situ contohnya bisa dilihat dan disajikan dengan menggunakan mangkuk. Nah, alatnya adalah mangkuk. Ya. Lalu keterangan tujuan, lumuri jeruk nipis supaya amisnya hilang. Nah, tujuan melumuri jeruk nipis itu supaya amisnya hilang. Ya, jadi nanti bisa dipahami. Nanti materinya akan Bapak bagikan di WA group. Nanti bisa dibaca kembali. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Lanjut. Pak. Lanjut, kita ke D ya. Penggunaan konjungsi temporal dan partikel yang bermakna penambahan. Bapak bacakan saja biar cepat. Konjungsi penambahan adalah sebuah konjungsi bermakna tambahan yang diberikan untuk menggabungkan kalimat sederhana menjadi kalimat kompleks. Ditandai dengan selain itu, pun, kemudian, selanjutnya, oleh karena itu, lalu, setelah itu, dan di samping itu. Contohnya, yang pertama, haluskan bahan-bahan bumbu sampai halus, lalu goreng sampai berwarna kecoklatan. Nah,
Jadi ditandai dengan kata lalu. Kalau tidak lalu setelah itu. Lanjut. Penggunaan kalimat saran atau larangan. Oke, coba gantian. Siapa yang mau membantu Bapak membacakan Ya, Pak. Ya, Ira. Silakan Ira. Penggunaan kalimat saran dan larangan. Teks prosedur memandu pembaca agar selamat, aman, dan dapat mencapai hasil maksimal. Oleh karena itu, bahasa teks prosedur juga menggunakan saran, keharusan, dan larangan agar tidak menimbulkan bahaya. Ya, terima kasih Ra. Di situ contohnya tunggu hingga mendidih sambil cek kematangan. Nah, di situ adalah merupakan salah satu contoh kalimat saran. Jadi disarankan untuk menunggu sampai mendidih, kemudian dicek kematangannya. Jadi menyarankan ya. Jadi di dalam kalimat teks prosedur itu pada aspek kebahasaannya itu ada penggunaan kalimat saran atau larangan. Bisa dipahami? Bisa, Oke, kita lanjut ke kegiatan selanjutnya yaitu latihan. Di situ setelah kalian mengamati contoh di atas, contoh menelaah teks prosedur di atas, menelaah struktur dan aspek kebahasaannya, selanjutnya kalian lihat LKPD yang dibagikan lewat WA Group ya. Semalam kan sudah Bapak bagikan ya LKPD-nya lewat WA Group, sudah kan? Sudah diunduh? Nah, lihat langkah-langkah kegiatan. Isilah tabel tersebut berdasarkan teks prosedur. Judulnya apa teks prosedurnya? Foto dari bambu. Nah, yang semalam adalah teks prosedurnya judulnya langkah membuat bingkai foto dari bambu. Oke, sudah dibaca teks prosedur langkah membuat bingkai foto dari bambu? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah, sekarang kalian telaah struktur dan kebahasaan yang ada pada teks prosedur tersebut dengan mengisi tabel yang ada pada LKPD. Nah, tabelnya kan seperti yang ada di tampilan monitor kalian. Di situ perintah 1, tentukanlah struktur dan kebahasaan teks prosedur yang kalian cermati. Nah, kalian di situ isi tabel itu. Di situ ada pilihan ada atau tidak. Nah, kalian tentukan, kalian baca ada tidak dalam teks prosedur tersebut struktur pendahuluan, alat, langkah-langkah, dan penutup. Lalu bagian kebahasaan ada atau tidak. Kelima aspek kebahasaan mulai dari kalimat perintah, kriteria, kata keterangan cara, konstruksi temporal, penggunaan kalimat atau saran. Selanjutnya di situ analisis struktur dan kebahasaan teks prosedur yang kalian cermati. Nah, nanti setelah kalian temukan strukturnya apa saja, kalian tunjukkan bagian teksnya dengan mengisi tabel nomor 2. Lalu kebahasaannya juga sama. Setelah kalian tentukan apa yang ada pada teks prosedur tersebut, kalian tuliskan bagian teksnya atau kalimatnya di tabel itu. Lalu yang ketiga, berikan kesimpulan. Setelah kalian menganalisis struktur dan kebahasaannya, kalian tulis kesimpulannya apa? Struktur pada teks prosedur langkah membuat bingkai foto dari bambu. Kesimpulannya di dalam teks itu apa strukturnya, ada berapa, lalu jenis teksnya apa, lalu pada kebahasaan sama. Di dalam teks prosedur tersebut ada penggunaan aspek kebahasaan berapa, apakah lengkap 5 atau tidak. Bisa dipahami ya? Bisa. Lalu lanjut. Bisa. Lalu lanjut setelah itu yang keempat, kalian lakukan kegiatan menelaah kebahasaan teks prosedur tersebut. Jawablah pertanyaan berikut untuk persiapan pembelajaran berikutnya. 1. Apa saja yang telah kalian pelajari? Nah, nanti setelah kalian mengisi tabel 1 sampai 3, kalian lanjutkan dengan menjawab pertanyaan pada poin keempat sampai selesai. Oke, kalau begitu sudah paham, silahkan kerjakan. Sekarang Bapak kasih waktu 15 menit, cukup? Cukup. Oke, kita coba, silahkan. Oke, silahkan kalian berlatih dengan mengisi tabel tersebut. Bapak kasih waktu 15 menit dari sekarang. Silahkan kerjakan. Boleh layar mic-nya dimatikan pada saat mengerjakan. Boleh dimatikan kalau yang ingin mematikan. Silakan dimatikan dulu, tidak apa-apa. Sambil mendengar instruksi dari Bapak ya.
Baik, perhatikan ya, sambil kalian mencari, menganalisis atau menelaah struktur dan kebahasaan, coba Bapak mau tanya kira-kira ada tidak yang mengalami kesulitan dalam menentukan, dalam menganalisis struktur dan kebahasaan dari teks prosedur tentang langkah membuat bingkai foto dari bambu. Yang pertanyaan pertama bisa? Ya. Bisa. Yang kedua? Bisa? Tidak ada yang sulit, tidak ada kendala. Kalau ada silakan bertanya. Tidak, Pak. Tidak ya, oke. Silakan dilanjutkan. Kalau ada silakan bertanya. Halo anak-anak. Pak. Oke. Ya, Pak. Sudah selesai ya? Ada yang sudah selesai? Sudah. Sudah, oke. Oke, sekarang Bapak akan menawarkan dulu siapa Bapak akan menawarkan dulu siapa yang mau membacakan hasil gambar kerjanya pada poin nomor 1 pada pertanyaan bentar. Nah, ini tentukanlah struktur dan kebahasaan teks prosedur yang kalian cermati pada poin 1. Oke, silakan siapa yang ingin menjawab? Bapak persilakan. Habil, oke, silakan Habil nomor 1. Struktur teks prosedur. Tujuan. Tujuannya ada. Tujuannya ada. Oke, lanjut. Alat dan bahan? Alat dan bahannya ada. Ya, langkah-langkahnya? Langkah-langkah ada. Penutup? Penutup ada, Pak. Oke, lanjut ke kebahasaan teks prosedur. Penggunaan kalimat perintah ada. Ada, oke, lanjut. Penggunaan karakteria ada. Kriteria atau batasan ada ya? Ada. Nomor Penggunaan kata keterangan cara, keterangan alat dan keterangan tujuan ada. ada, oke, yang keempat. Penggunaan konjungsi temporal dan partikel yang bermakna penambahan ada. Ada, oke, lanjut. Penggunaan kalimat saran atau larangan ada. Oke, bagus Habil, terima kasih sudah menyampaikan hasilnya. Oke, sebelum Bapak komentari, Bapak ingin tanyakan dulu kepada teman-teman. Ada tidak hasil jawabannya yang berbeda dengan Habil? Tidak, Pak. Semua sama? Ada semua?
Ada. Itu kita lanjutkan ke nomor 2. Analisis struktur dan kebahasan teks prosedur yang kalian cermati. Oke, siapa yang ingin membacakan hasilnya? Saya, Pak. Oke, Desta, silakan Desta. Struktur 1, tujuan. Bagian teks, tanaman bambu memang banyak ditemukan di hampir seluruh wilayah Indonesia. Banyak pengrajin-pengrajin yang memanfaatkan bambu sebagai bahan dibentuk berbagai kreativitas untuk lebih bernilai dan tentunya dengan sentuhan tangan yang profesional. Salah satunya menjadi bingkai foto. Oke, itu bagian tujuan. Lanjut ke bagian alat dan bahan. Kedua, alat dan bahan. Bagian teks, bambu kering sebagai bahan utama, gergaji, penggaris dan bolpen, lem fork, pisau, amplas, struktur kayu atau cat menghilap. Oke, lanjut. Struktur 3, langkah-langkah. Bagian teks 1. Ambil bambu yang cukup tua dan memiliki ruas buku yang agak panjang. 2. Kemudian potong bambu sesuai dengan ukuran foto yang akan Anda gunakan. Lalu potong bambu yang masih bulat dengan gergaji. 3. Setelah itu belah menjadi 4 sama besar dan lebar. 4. Haluskan tiap belahan dengan menggunakan pisau raut. 5. Sebaiknya amplas bambu dengan halus supaya hasilnya lebih memuaskan. 6. Beri sedikit kesan dari 1 cm. Ambil pisau yang berujung tajam, tancapkan ujung pisau dan ketukkan sedikit kayu pada pisau. Lalu congkel, angkat dan tarik. Maka Anda akan mendapat garis lurus pada bambu. 7. Potong setiap ujung bambu kira-kira 90 derajat. Bisa digunakan dengan menggunakan garis diagonal lantai rumah Anda. 8. Sambung keempat garis tekan tetap dengan palu kecil. 9. Beri sentuhan warna untuk bambu dengan dicat warnanya sesuai yang Anda inginkan dan untuk menambahkan keindahan bingkai Anda gunakan manik-manik yang Anda sukai. Struktur 4, penutup. Sekian uraian tentang cara membuat bingkai foto dari bambu. Semoga bermanfaat. Ya, Pak. Oke, terima kasih Desta. Sebelum Bapak berikan komentar, baik sekali apa yang disampaikan Desta ya. Bapak beri aplaus tadi buat yang pertama Habil dan juga Desta yang sudah mempresentasikan hasil kerjaannya. Selanjutnya Bapak ingin berikan yang lain kesempatan untuk berkomentar terhadap apa yang Desta kerjakan. Apakah ada yang berbeda dari apa yang Desta kerjakan atau isinya ada yang berbeda atau sama saja? Sama. Oke, kalau sama berarti kita lanjut ya ke nomor 3. Ke selanjutnya, bukan nomor 3, ke bahasaan bagian teksnya. Oke, Bapak minta siapa yang bersedia? Saya, Pak. Ira. Oke, silakan Ira. Kebahasaan dia begitu tajam dan sedikit dari pada lalu dia Halo Ira, suaranya putus-putus. Halo? Ya, lanjut Ira. Halo? Ya, lanjut. Pembahasan tuh untuk bambu yang agak panjang 2 belahan menjadi 4 sama besar dan lebar. 3. Potong setiap ujung bambu kira-kira 90 derajat. 3. Penggunaan kata keterangan cara, keterangan alat, dan keterangan tujuan. Keterangan cara 1.
Kemudian potong bambu sesuai dengan ukuran foto yang akan Anda gunakan. Lalu potong bambu yang masih bulat dengan gergaji. Buat ampas dengan halus, kita stapler dan kecil ke tangan alat. Satu, haluskan tiap belahan dengan menggunakan pisau raut. Dua, potong setiap ujung bambu 90 derajat. Bisa digunakan menggunakan garis diagonal lantai rumah Anda. Sudah Ira? Jahit, tempora, dan jika perlu penambahan. Halo Ira. Satu, kemudian potong bambu sesuai. Halo. Oh ya, lanjutkan Ira. Terjadi 4 masa dan bambu. 5, penggunaan kalimat saran dan larangan. 1, sebaiknya ampas bambu dengan halus supaya hasilnya lebih memuaskan. Beri sentuhan bambu dengan tingkat warnanya sesuai yang Anda inginkan, dan untuk menambah dan bingkai gunakan milik yang Anda sukai. Sudah, Pak. Oke, bagus sekali Ira, meskipun suaranya terputus-putus ya. Kurang jelas ya suaranya ya. Oke, tidak apa-apa. Nanti tolong hasil yang kalian kerjakan ini, LKPD ini, nanti tolong difoto, dikirimkan ke WA grup ya, ke WA pribadi Bapak ya, biar Bapak bisa menilai hasil kalian. Oke, selanjutnya tadi kita sudah sama-sama menyimak hasil presentasi dari yang pertama tadi dari Habil, yang kedua dari Desta, yang ketiga dari Ira. Oke, terima kasih. Beri aplaus untuk ketiga teman kalian lah, beri tepuk tangan. Oke. Nah, selanjutnya, setelah kita menganalisis atau menelaah struktur dan kebahasan teks prosedur yang berjudul langkah membuat bingkai foto dari bambu, ada tidak yang bisa menyimpulkan pada poin 3 ini? Apa kesimpulan terhadap struktur dan kebahasan teks prosedur yang kalian cermati? Ada tidak yang bisa menyimpulkan? Siapa yang bisa? Andika, oke, silakan Andika. Teks prosedur tentang langkah membuat Suaranya Andika kurang jelas. Halo? Ya, yang keras suaranya. Ya. teks prosedur tentang langkah membuat bambu memiliki tata struktur karena merupakan teks prosedur cara membuat sesuatu. Oke, jadi strukturnya ada berapa di situ Andika? 4 ya. Jenisnya teks prosedur apa? Oke, jenis teks prosedurnya jenis apa itu? Membuat sesuatu. Oke, bagus Andika. Itu kesimpulan pada struktur, pada kebahasaan. Bisa, Andika lanjut. Pada teks prosedur tersebut terdapat nama kebahasaan teks prosedur. Sudah, itu aja. Oke, baik. Terima kasih Andika yang sudah mencoba menyimpulkan kegiatan kita menelaah struktur dan kebahasan teks prosedur tersebut. Jadi apa yang disampaikan Andika tadi Bapak berikan komentar langsung ya untuk menyingkat waktu. Jadi benar, strukturnya tadi ada 4 lengkap, lalu pada aspek kebahasaannya juga lengkap, ada 5 ya tadi ya Ira ya, ada 5 kan Ira? Ya, ada 5. Oke. Jadi pada teks itu bisa kita simpulkan bahwa teks prosedur tersebut adalah teks prosedur yang baik secara struktur dan aspek kebahasaan, karena di dalamnya memiliki atau mengandung struktur dan aspek kebahasaan yang sesuai dengan aturan penulisan teks prosedur. Oke, baik, terima kasih buat yang tadi sudah mempresentasikan. Bapak harap yang lain juga bisa sambil mengoreksi
hasilnya apabila ada yang tidak sesuai dengan hasil teman-teman kalian tadi. Lalu selanjutnya kita sampai pada akhir pembelajaran. Nah, setelah kita tadi menelaah struktur teks prosedur, cara membuat bingkai foto dari bambu, kita sudah belajar tentang aspek kebahasaan, kalimat perintah, ada kalimat larangan, ada saran. Ada tidak yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Apa saja yang telah kita pelajari? Ada yang bisa? Saya, Pak. Oke, Roisa. Silakan Roisa. Struktur teks prosedur yang terdiri dari 4 untuk jenis teks prosedur tentang cara membuat sesuatu dan 3 struktur untuk jenis X prosedur, cara menggunakan sesuatu dan melakukan sesuatu. Kebahasaan yang membangun sebuah teks prosedur yang terdiri dari 5 aspek kebahasaan. Sudah, Roisa? Sudah, Pak. Sudah? Sudah. Oke, coba yang lain. Sama tidak dengan kesimpulan yang dibuat Roisa? Bapak tanya dulu sama Desta. Strukturnya tadi kita sudah belajar 4 itu untuk jenis yang mana? Teks prosedur membuat Sesuatu. Ya, membuat sesuatu itu ada 4 struktur. Kalau melakukan ada 3. ya, yang beda pada bagian apa? Alat dan bahan. Oke, bagus sekali tadi. Terus Bapak coba tanya lagi. Aspek kebahasanya ada berapa dari teks prosedur? 5. Oke, ada yang bisa menyebutkan nomor 1 apa? Nomor 1 kalimat perintah. Nomor 2 Penggunaan kriteria atau batasan. oke, nomor 3 Penggunaan kata keterangan cara, keterangan alat, dan keterangan tujuan. oke, lanjut Andida. Nomor 4 Penggunaan konjungsi, temporal, dan partikel yang bermakna penambahan. oke, lalu yang kelima Menggunakan kalimat saran atau larangan. oke, bagus sekali, mantap. Anak-anak Bapak beri tepuk tangan lah untuk hari ini biar semangat. Ayo. Nah, selanjutnya sebelum Bapak akhiri pembelajaran hari ini, tolong dijawab pertanyaan yang ini. Nomor B. Apa yang kalian sukai dari kegiatan belajar menelaah struktur dan kebahasaan teks prosedur? Ayo, siapa yang mau menyampaikan? Saya. Ya, Saya, silakan. Silakan, satu-satu Andika dulu. Cara mengetahui teks prosedur yang baik dengan aturan penulisan. Oke, Struktur kebahasaan. bagus Andika. Yang lain ada? Ada, saya Oke, lanjut Sela. Bisa mengetahui manfaat lain dari bambu yang bisa digunakan untuk membuat bingkai foto. Oke, nah jadi bagus sekali Sela dan Andika. Jadi yang disukai, jadi bisa tahu kalau dalam teks prosedur itu ada struktur dan aspek kebahasaan yang membangunnya. Jadi ketika kalian nanti disuruh untuk membuat teks prosedur, kalian bisa membuatnya secara baik. Lalu Sela juga menyampaikan pendapat tadi, bukan pendapat, jawaban bahwa ternyata bambu itu bisa dibuat menjadi bingkai foto. Ya, Sela. Iya, Pak. Buat kalian kan suka selfie ya, suka foto-foto, bisa nanti fotonya dicetak, dibingkai, dicoba dengan bingkai bambu. Nanti yang buat Andika Susanto, dijual nggak apa-apa Andika ya. Ya, oke, bagus sekali. Selanjutnya pertanyaannya, apa yang kalian tidak sukai atau kendala dari kegiatan kita pada hari ini? Macam-macam, Pak. Oke, suaranya tadi putus-putus jaringannya ya. Oke, selanjutnya. Suaranya putus-putus, Pak. Selain suara putus-putus, apa yang kalian tidak suka yang menjadi kendala? jaringan internet yang tidak stabil. Oh, jaringan internetnya nggak stabil Andika. Apalagi? Udah itu aja. Pak. Oke. Jadi kendala-kendala itu memang adalah kendala pembelajaran daring ya, terutama di jaringan dan internet ya, karena ketidakstabilan kondisi internet kita di Indonesia
Jadi mengakibatkan pembelajaran daring kita ini ada sedikit kendala, tetapi tidak mengurangi daripada kegiatan kita belajar. Jadi jangan sampai menjadi kendala. Kita harus tetap berusaha mencari solusi terbaik ya. Kalau jaringannya tersendat-sendat, coba pindah tempat ke tempat yang mungkin jaringannya lebih stabil. Oke. Selanjutnya bagian mana yang belum kalian kuasai tentang teks prosedur? Apa pada strukturnya atau pada kebahasaannya? Tentang aspek kebahasaannya. Oke, bagus Adinda, sorry, mohon maaf ya, sampai tertukar ya. Jadi pada aspek kebahasaannya Adinda, mungkin memang ya dalam aspek kebahasaan itu ada 5, jadi kita harus terus berlatih ya, berlatih menelaah sampai pada akhirnya nanti kita bisa membuat dengan menggunakan aspek kebahasaan yang baik sesuai dengan aturan penulisan teks prosedur ya. Ada yang lain selain Adinda yang menjadi, apakah sama semua pada aspek kebahasaan yang susah? Iya. Ya, Bapak rasa memang aspek kebahasaan ini yang menjadi kesulitan ya, karena di situ kita kalau kalimat perintah kita sudah bisa lah ya membedakan. Kalau saran kita juga bisa, mungkin pada bagian konjungsi ya kan, kita harus menghafal konjungsinya. Lalu ada lagi tadi apa tadi, kata keterangan cara, kriteria dan batasan. Nah, silahkan kalian terus baca materinya, nanti materi ini akan Bapak bagikan, kalian baca, kalian salin poin-poin pentingnya untuk kalian belajar. Karena di pertemuan selanjutnya kita akan mencoba membuat satu buah teks prosedur yang di dalamnya terdapat struktur dan aspek kebahasaan yang baik. Nah, jadi pertemuan selanjutnya kita akan membuat satu buah teks prosedur ya, yang jenisnya terserah, baik itu mau membuat sesuatu atau melakukan suatu kegiatan yang sering kalian kerjakan di rumah. Nah, teks prosedurnya kalian buat. Itu pertemuan berikutnya kita akan mempelajari itu. Kita akan mencoba membuat teks prosedur. Oke, perlu Bapak sampaikan kepada kalian bahwa nanti setelah Meet ini selesai akan ada soal yang Bapak bagikan melalui link Google Classroom. Silakan nanti kalian klik link tersebut di WA Group, kalian kerjakan. Soalnya pilihan ganda 10 soal. Nah, KKM-nya 70, berarti kalian harus betul 70 untuk tuntas dalam pembelajaran kali ini ya. Bisa dipahami? Iya, Pak. Oke. Selanjutnya Bapak persilahkan Habil untuk memimpin teman-temannya berdoa mengakhiri pembelajaran hari ini. Halo Habil. Berdoa. Ya, Pak. Ulangi Habil. Berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Oke, terima kasih Habil. Bapak berpesan tetap semangat, kerjakan soalnya, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan ya. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.